Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Selamat datang dalam mata kuliah Ikatan Kimia bersama saya Bu Syafi. Dalam pertemuan pertama kali ini, mari sama-sama kita ingat kembali sedikit materi tentang ikatan kimia yang sudah kita pelajari pada mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah kimia dasar. Apa saja yang harus kita ketahui dari pembentukan ikatan kimia? Yang pertama adalah konfigurasi elektron stabil, yang kedua adalah peran elektron dalam ikatan kimia, dan yang ketiga adalah lambang Lewis. Konfigurasi elektron stabil itu mengikuti aturan dari gas mulia, di mana gas mulia itu terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon, di mana helium memiliki elektron valensi 2, sementara untuk neon, argon, kripton, xenon, dan radon memiliki elektron valensi sebanyak 8. Konfigurasi elektron gas mulia tergolong konfigurasi penuh dan merupakan bentuk konfigurasi elektron yang paling stabil dengan elektron valensi berjumlah 8 atau oktet, yaitu yang dimiliki oleh neon, argon, kripton, xenon, dan radon, dan memiliki elektron valensi duplet, yaitu yang dimiliki oleh helium. Lalu bagaimana dengan atom-atom atau unsur-unsur lain yang tidak memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia? Nah, untuk atom-atom atau unsur-unsur lain yang tidak memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia, maka memiliki kecenderungan ingin stabil seperti gas mulia terdekat dengan cara yang pertama adalah serah terima elektron melalui pembentukan ikatan ion. Kemudian yang kedua, dengan cara pemakaian bersama elektron, yaitu dengan pembentukan ikatan kovalen. Mari kita bahas satu persatu. Lalu bagaimana cara pencapaian kestabilan atom? Di sini dicontohkan ada litium dengan nomor atom 3. Maka dapat kita lihat karena dia nomor atomnya 3, dia paling dekat dengan gas mulia helium karena gas mulia helium memiliki nomor atom 2. Nah, konfigurasi elektron dari litium dengan nomor atom 3 ini adalah 2, 1. Di mana litium ini memiliki elektron valensi sebanyak 1, sementara helium memiliki elektron valensi sebanyak 2. Maka, agar atom litium ini stabil seperti gas mulia, yaitu seperti helium, maka dia akan cenderung melepaskan satu elektronnya untuk menyerupai helium. Seperti ilustrasi di bawah ini yang awalnya litium itu memiliki elektron valensi 1, kemudian elektron valensi ini dilepaskan sehingga dia membentuk ion Li+ untuk mencapai kestabilan. Contoh yang kedua, ada atom klor dengan nomor atom 17. Dekat dengan gas mulia yang mana? Tentunya dekat dengan gas mulia argon, karena argon memiliki nomor atom 18. Konfigurasi elektron untuk klor dengan nomor atom 17 itu adalah 287, di mana dia memiliki elektron valensi sebanyak 7. Sementara kalau kita lihat pada slide sebelumnya tadi, argon itu memiliki elektron valensi sebanyak 8 dengan konfigurasi elektron 288. Maka, agar atom Cl atau klor ini stabil seperti gas mulia argon, maka dia cenderung menerima satu elektron dari atom lain agar mencapai kestabilan, seperti ilustrasi di bawah ini. Jadi yang awalnya Cl ini elektron valensinya hanya ada 7, dia menerima elektron dari atom lain, sehingga dia elektron valensinya jadi 8 seperti gas mulia argon, dengan membentuk ion Cl-. Peran elektron dalam ikatan kimia. Cara unsur mencapai kestabilan itu melalui dua cara. Yang pertama, dengan cara unsur mencapai kestabilan itu melalui yang namanya pembentukan senyawa, yang meliputi pembentukan senyawa ion dan pembentukan senyawa kovalen. Pembentukan senyawa ion ini dilakukan dengan cara perpindahan elektron atau serah terima elektron, yaitu unsur yang satu melepaskan elektron membentuk ion positif, sedangkan unsur lainnya menangkap elektron yang dilepaskan untuk pasangannya
yang dilepaskan unsur pasangannya membentuk ion negatif sehingga membentuk ikatan ion. Sementara untuk senyawa kovalen, yaitu dengan cara menggunakan bersama pasangan elektron, yaitu dua unsur atau lebih menggunakan pasangan elektron secara bersama membentuk yang namanya ikatan kovalen. Yang ketiga adalah lambang Lewis. Lambang Lewis dinyatakan dengan menuliskan lambang atom dikelilingi oleh sejumlah titik atau garis untuk menyatakan elektron valensi. Jumlah elektron valensi suatu unsur sesuai dengan golongan unsur tersebut. Di sini dicontohkan ada atom hidrogen dengan elektron valensi 1, maka kalau digambarkan struktur Lewisnya adalah seperti ini, ada satu titik karena dia memiliki satu elektron valensi. Di sini ada lagi aluminium dengan elektron valensi 3, maka dia ada 3 titik yang menggambarkan elektron valensinya dari aluminium, dan seterusnya. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara atom yang melepaskan elektron atau unsur logam dengan atom yang menangkap elektron atau unsur non-logam. Contohnya di sini ada ikatan natrium klorida, di mana ikatan natrium klorida itu terbentuk dari atom Na atau atom logam yang memiliki nomor atom 11 dengan konfigurasi elektron 281, maka kalau kita lihat di sini dia akan cenderung melepaskan satu elektronnya untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia yaitu neon. Yang kedua adalah atom Cl atau atom klor, di mana atom klor ini merupakan atom non-logam yang memiliki nomor atom 17 dengan konfigurasi elektron 287. Untuk mencapai kestabilan, dia cenderung menyamai atau cenderung ingin sama seperti gas mulia yaitu argon, yaitu dengan cara menerima satu elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, ketika Na ketemu dengan Cl, Na tadi melepaskan satu elektronnya, kemudian satu elektron tadi diserahkan kepada Cl. Jadi, di sini ada serah terima elektron dari Na menuju Cl. Contoh yang kedua ada ikatan antara magnesium dengan oksigen yang membentuk magnesium oksida, di mana magnesium itu merupakan atom logam yang memiliki nomor atom 12 dengan konfigurasi elektron 282, di mana atom ini cenderung melepaskan dua elektronnya untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia yaitu neon. Sementara atom O atau atom non-logam memiliki nomor atom 8. Mohon maaf, atom O yang termasuk dalam atom non-logam memiliki nomor atom 8 dengan konfigurasi elektron 26, di mana atom O ini cenderung untuk menerima dua elektron untuk mencapai kestabilan supaya mirip seperti gas mulia neon. Nah, ketika keduanya bertemu, maka di sini magnesium, seperti yang sudah kita tuliskan tadi, dia melepaskan dua elektronnya, kemudian oksigen dia menerima dua elektron dari magnesium, maka terbentuklah ikatan ion magnesium oksida, karena di sini terjadi transfer elektron atau serah terima elektron. Selanjutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan antar atom berdasar penggunaan elektron secara bersama-sama, umumnya terjadi antara atom-atom non-logam dengan atom non-logam. Ikatan kovalen dibedakan menjadi ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan kovalen polar dan non-polar. Maaf ya, ini kurang. Yang pertama, contoh pembentukan ikatan kovalen tunggal terjadi antara ikatan antara atom H non-logam yang termasuk dalam golongan non-logam dengan atom H lain yang termasuk dalam golongan non-logam juga, maka dia akan membentuk ikatan kovalen di mana ada pasangan elektron yang digunakan bersama-sama untuk mencapai kestabilan. Jadi, di sini adalah duplet, mirip seperti gas mulia helium, di mana satu elektron yang dipakai bersama-sama berasal dari
atom hidrogen yang pertama dan satu elektron yang dipakai bersama-sama berasal dari atom hidrogen yang kedua. Yang seperti ini dikatakan ikatan kovalen tunggal. Contoh lainnya adalah ikatan antara atom hidrogen dengan atom klor, di mana atom hidrogen memiliki elektron valensi 1 dan atom klor memiliki elektron valensi sebanyak 7. Maka untuk mencapai kestabilan, satu elektron yang berasal dari atom H dan satu elektron yang berasal dari atom Cl ini digunakan secara bersama-sama, sehingga kalau kita lihat dari posisinya hidrogen, dia akan stabil karena dia membentuk duplet, sementara dari posisinya klor, dia akan stabil karena dia membentuk yang namanya oktet. Selanjutnya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan dengan dua pasang elektron memiliki dua pasang elektron milik bersama yang digambarkan dengan tanda dua garis ikatan. Contohnya adalah ikatan antara atom O dari golongan non-logam dengan atom O lain yang berasal dari golongan non-logam juga tentunya, di mana atom O memiliki nomor atom 8 dengan kalau dikonfigurasikan dia memiliki 6 elektron valensi, maka agar dapat mencapai kestabilan, karena di sini ada 6, di sini ada 6, maka 2 elektron dari atom oksigen yang pertama dengan 2 elektron yang berasal dari atom oksigen yang kedua akan digunakan secara bersama-sama. Kalau kita lihat dari O yang pertama, maka di sini akan mencapai oktet, kemudian O yang kedua ini juga akan mencapai oktet. Nah, ikatan kovalennya kalau kita perhatikan ini hitam merah, jadi ada 2, maka di sini dikatakan ikatan kovalennya ikatan kovalen rangkap 2. Jadi, pasangan elektron yang dipakai bersama-sama ada 2 pasang elektron. Ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan rangkap 3 atau ikatan dengan 3 pasang elektron milik bersama digambarkan dengan tanda 3 garis ikatan. Di sini dicontohkan ikatan antara atom N dari golongan non-logam dengan atom N lain dari golongan non-logam juga tentunya, di mana atom N memiliki nomor atom sebanyak 7 dengan 5 elektron valensi. Nah, di sini ada 5 elektron valensi, 5 elektron valensi. Untuk mencapai kestabilan atau untuk mencapai oktet, dia membutuhkan 3 elektron. Ini juga membutuhkan 3 elektron, maka 3 elektron yang berasal dari N yang pertama dengan 3 elektron yang berasal dari N yang kedua akan dipakai secara bersama-sama. Jadi di sini terlihat dengan jelas bahwa elektron yang digunakan bersama-sama itu ada 3 pasang. Maka yang seperti ini dikatakan ikatan kovalen rangkap 3 dan dilambangkan dengan garis 3 seperti ini. Selanjutnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi merupakan ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Di sini dicontohkan ada NH4+, yang berasal dari NH3 dan H+. Kalau di sini kita perhatikan, dalam N itu memiliki elektron valensi sebanyak 5 yang tandanya merah, kemudian H elektron valensinya ada 1. Kalau kita perhatikan, di sini ada pasangan elektron bebas yang berasal dari N. Ada 1 pasang elektron bebas ya. Kemudian di sini ada H+, di sini di sini kosong, maka untuk mencapai kestabilan pasangan elektron bebas dari N tadi akan digunakan secara bersama-sama. Jadi, pasangan elektron yang digunakan bersama-sama hanya berasal dari salah satu atom saja. Terlihat jelas dari gambar ini bahwa pasangan elektron yang digunakan bersama-sama hanya berasal dari N saja. Dan digambarkan dengan anak panah seperti ini. Artinya, ikatan kovalen koordinasi yang digunakan bersama-sama itu berasal dari atom N. Selanjutnya adalah kepolaran ikatan kovalen. Kepolaran suatu senyawa kovalen dapat ditentukan berdasarkan A. Perbedaan keelektronegatifan atom-atom yang membentuk senyawa, yang B adalah bentuk molekul senyawa kovalen. Senyawa kovalen nonpolar adalah senyawa kovalen
nonpolar terjadi bila dua atom non-logam sejenis atau dua atom non-logam yang punya keelektronegativan yang sama saling membentuk molekul, momen di bawahnya sama dengan 0, atau tidak terjadi polarisasi atau pengkutupan dengan ciri-ciri bentuk molekul simetris. Contohnya, di sini ada molekul sejenis, ada H2, N2, Cl2, dan O2, dan molekul tak sejenis dengan bentuk simetris BeCl2, BeF2, BH3, atau bisa dikatakan bahwa senyawa kovalen nonpolar ini dia tidak memiliki pasangan elektron bebas atau pasangan elektron bebasnya sama dengan 0, jadi semuanya berikatan. Yang kedua, senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar dapat terjadi pada atom-atom non-logam yang tidak sejenis atau atom-atom yang mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang besar. Dalam molekul kovalen polar, pasangan elektron milik bersama terletak lebih dekat pada inti elektron dari yang mempunyai keelektronegatifan besar. Jika dibandingkan kepolaran antara HF, HCl, manakah yang paling polar? Di situ ada pertanyaan. Tentunya HF lebih polar karena F memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dibandingkan dengan Cl. Elektron yang dipakai bersama tertarik ke arah F bukan ke arah H. Karena kenapa? Karena keelektronegatifannya F ini lebih besar dari H. Maka yang seperti ini akan mengkutub atau terpolarisasi ke arah F. Artinya, yang seperti ini dikatakan contoh dari senyawa kovalen polar karena dia terjadi polarisasi atau pengkutupan atau tertarik ke salah satu yang lebih kuat atau yang memiliki keelektronegatifan lebih kuat. Atau bisa juga dikatakan bahwa senyawa kovalen polar itu memiliki pasangan elektron bebas atau pasangan elektron bebasnya tidak sama dengan 0. Kiranya untuk pertemuan pertama untuk materi pengulangan atau untuk sekedar merefresh kita tentang pengetahuan yang sudah kita dapat pada mata kuliah sebelumnya, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di dalam grup kuliahnya masing-masing. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.